eee, kenapa kok ada sebuah brand yang dia bener-bener bisa membuat target marketnya itu tidak hanya itu-itu aja? Kenapa akhirnya target marketnya bisa berkembang banyak? Karena emang gitu teman-teman, ternyata ada market yang dia bisa berkembang, gitu. Contohnya adalah kalian mungkin tahu aplikasi Mamikos, ya nggak? Mamikos adalah aplikasi untuk mencari mami-mami ya, bukan ya, aplikasi untuk mencari kos-kosan ya. Jadi mempertemukan antara, orang mencari kos-kosan dengan penyedia kos-kosan. Dan balik lagi ke materi, video sebelumnya yang mungkin belum kalian tonton, ya kalian bisa lihat di sebelah sini ya, bahwa produk yang baik adalah produk yang menjadi sebuah solusi atas kebutuhan konsumennya. Contohnya tadi, Mamikos. Dia memahami bahwa ternyata banyak orang mencari kos-kosan itu kesulitan, gitu ya. Harus kesana kemari, survei sebagai mager banget. Akhirnya muncullah aplikasi tersebut yang menjadi sebuah solusi atas permasalahan banyak orang. Khususnya ya, target awal dari Mamikos adalah mahasiswa. Berarti khususnya untuk mahasiswa doang, gitu. Tapi nyatanya kalau kalian lihat ya, sekarang yang pakai Mamikos bukan hanya mahasiswa, tapi juga orang kantoran. Wah, kok bisa berkembang gitu ya? Tentu aja bisa. Orang yang dulu merupakan seorang mahasiswa, kalau lulus kuliah pasti jadi karyawan, orang kantoran. Dan ternyata mereka ketika setelah mendapatkan banyak manfaat dari Mamikos ketika mereka berkuliah gitu ya, dan mereka akhirnya merasa kalau itu bermanfaat, akhirnya ya bikin lagi deh. Akhirnya mereka coba lagi lah pakai Mamikos ketika mereka bekerja. Mereka bekerja di luar kota mungkin, atau di tempat kuliah dulu yang jauh dari rumahnya ya, rumah orang tuanya dan sebagainya ya, mereka pakai Mamikos lagi. Sehingga kita lihat ya, target market dari aplikasi Mamikos terus berkembang, regenerate terus ya. Orang yang tadinya kuliah, lulus kerja pakai Mamikos ya. Anak SMA jadi ikut kuliah pakai Mamikos lagi, terus berkembang gitu. Jadi kalau kita bikin brand, usahakan target market kita tuh jangan berhenti di satu sisi saja. Karena ada beberapa market yang hanya berhenti di satu hal doang gitu. Contohnya misalnya kita bikin majalah nih. Majalah kita adalah majalah musik yang hanya untuk orang-orang yang suka musik indie saat ini. Yakin nggak teman-teman kalau nanti ke depannya musik indie ini akan terus didengar oleh anak-anak muda yang besok, yang sekarang mungkin jadi gen alpha atau gen ya, yang mungkin masih umur 5 tahunan, besok ketika umur 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, apakah mereka juga akan suka dengan musik indie atau enggak? Gitu. Karena bisa jadi ketika kita mentargetkan ke orang yang suka musik indie, ya mungkin hanya orang yang suka musik indie doang nih yang dengerin atau yang lihat majalah kita. Misalkan mungkin yang suka musik indie zaman sekarang mungkin umur 20 sampai 35 tahun. Ketika mungkin 10 tahun ke depan, ya orang yang suka musik indie umur 30 sampai 45 tahun, nggak berkembang, gitu. Jadi harus hati-hati tetap mencari target market. Oke, itu aja video untuk hari ini dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu ya dari video ini. Dan thanks for watching, jangan lupa buat subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa memberikan banyak ilmu kepada seluruh khalayak di apalah itulah ya. Goodbye, thank you.